dari Erin, hampir tiap hari Hera alami. Ada saja pekerjaan Hera yang di mata Erin tak beres, hingga memicu kemarahan Erin. Puncaknya Erin diduga melakukan pemukulan dengan gagang sapu terhadap Hera, hanya dipicu masalah sepele. Hera lupa membuka gorden kamar putra pertama Dio, dan lupa menutup pintu kamar mandi. Hera sini katanya, kenapa ini horden nggak dibuka? Kenapa kamar mandi Dio ditutup? Kamu tahu kan kalau di rumah ini tuh nggak suka kalau ada kamar mandi dibuka. Nah kata saya, iya bu, maaf bu, nanti saya tutup bu. Terus dia ngambil sapu yang saya pegang, sapu lidi itu diambil sama dia, dipukul lah kepala saya pakai gagangnya. Keadaannya kan kepala saya sakit, pusing, terus habis dicakar kan perih gitu, butuh istirahat. Ya awalnya sih saya nggak nyangka ya, cuma karena udah berapa hari kerja di situ sering dimaki-maki, saya pun udah bilang ke Bu Yesan, saya kayaknya nggak betah deh di sini soalnya sering berkata kasar kan. Itu laporan pekerjaan saya datang malam itu dan dengan niat baik-baik, etika baik-baik juga saya datang. Saya sebelum ke situ pun saya nggak membawa polisi dan yang menyuruh melapor ke polsek juga yang Ibu Erinnya gitu. Karena saya datang ke sana dengan baik-baik, saya ingin menjemput pekerja saya. Lalu dia menyuruh saya untuk diusir. Hingga kini kasus penganiayaan yang diduga dilakukan Erin masih dalam tahap penyidikan. Polisi pun belum memanggil pihak terlapor dalam hal ini Erin. Tapi jika hasil Erin terbukti melakukan penganiayaan, Erin terancam hukuman berat. Nanti kan bertahap dari saksi pelapor, kemudian saksi yang mengetahui atau saksi yang ada kaitan dengan ini tentunya akan diundang pasalnya penganiayaan. Kalau ancaman hukuman penganiayaan 2 tahun 6 bulan. Sementara itu Erin yang sebelumnya membantah menganiaya dan melakukan kekerasan verbal, kali ini malah bungkam. Ibu 3 anak ini merespon langkah terbaru Hera dengan mengunggah foto tengah kongko-kongko dengan geng sosialitanya di sebuah hotel mewah. Tim saya lagi nyari apa yang mengarahkan buzzer-buzzer ini. No comment ya. Bahasa mancing. Pernikahan El Rumi dan Siva Haju benar-benar menjadi arena peperangan baru bagi mantan Pasutri Ahmad Dhani dan Maya Estianty. Setelah Maya mengulik luka lama saat prosesi siraman El Siva, membuat Safia Ahmad, anak kandung Dhani dengan Mulan Jamila menangis. Lewat media sosial pribadinya, Dhani balik menyerang Maya. Mulai dari mengungkap Maya berselingkuh dengan petinggi TV swasta, hingga membocorkan salinan amar putusan cerai Pengadilan Agama Jakarta Selatan dan Mahkamah Agung, yang sebenarnya sangat privat dan rahasia. Alih-alih menyerang balik Maya lewat media sosialnya, akun Instagram Dhani malah menghilang. Lantas, benarkah hilangnya Instagram Dhani akibat postingannya? Ataukah karena laporan pihak lain? Sehingga ditangguhkan alias disuspend? Tim saya lagi nyari siapa yang mengarahkan buzzer-buzzer ini. Ngapain saya bikin drama kayak gitu? Dan ini belum tentu bisa balik lagi loh. Belum bisa balik lagi loh, karena follower hilang, posting hilang, termasuk follower ya. Ada orang yang ketakutan. Nah, mungkin ada yang tertiba siapa Pak Ade? nggak tahu deh. Karena Pak Ade banyak membuka fakta-fakta mungkin. Mungkin juga. Influencer dan dokter kecantikan Richard Lee yang menjadi tersangka kasus dugaan pelanggaran perlindungan konsumen dengan ancaman 6 tahun penjara sedang menghitung hari. Hari ini 5 Mei 2026, perpanjangan masa penahanan selama 40 hari sejak 26 Maret akan berakhir. Penyidik Polda Metro Jaya dan Kejaksaan Tinggi Banten akan segera menentukan nasib Richard Lee. Akankah berkas perkaranya rampung dan Richard Lee naik status dari tersangka menjadi terdakwa dan siap disidangkan? Ataukah masa penahanannya diperpanjang lagi? Ada perpanjangan penahanan yang dilakukan oleh penyidik selama 40 hari ke depan.
itu terhitung mulai tanggal 26 Maret 2026 hingga 5 Mei 2026. Kita lihat bagaimana PMJ bertindak. Kalau dokter maunya keadilan bagi seluruh masyarakat. Perubahan status Richard Lee dari tersangka menjadi terdakwa hanya tinggal menunggu waktu saja. Namun Richard Lee lagi-lagi bermanuver. Kali ini Hani Kristianto selaku Sekjen Yayasan Mualaf Center Indonesia mengumumkan pencabutan sertifikat mualaf Richard Lee. Dengan lantang, Doktif pun menduga itu hanya tipu muslihat licik Richard Lee. Bahkan pengalihan itu untuk apa? Menyelamatkan istrinya yang saat ini menikmati uang dari dugaan penipuan ratusan miliar. Itu tujuannya. Orang ini sangat licik. Tak hanya Doktif yang menduga pencabutan sertifikat mualaf hanyalah pengalihan isu belaka. Ustadz Dery Sulaiman yang mengislamkan Richard Lee kaget dengan beredarnya berita tersebut. Ya nggak tahu, baru pertama kali aku dengar sertifikat dicabut ya. Cuman alasannya agak aneh sih menurut saya ya. Ya memang saya bersaksi dia masih Islam. Belum ada pengakuan Dr. Richard keluar dari Islam. Ya, sejak dipolisikan Doktif dengan pasal berlapis dan ancaman hukuman puluhan tahun penjara, serta denda miliaran rupiah, Richard Lee memang selalu bermanuver agar terhindar dari jerat hukum. Saat ditetapkan sebagai tersangka, Richard Lee tidak langsung ditahan dengan alasan sakit. Ketika mau dijebloskan ke tahanan, Richard Lee juga membuat drama tidak kooperatif dan mangkir wajib lapor. Kini saat naik status dari tersangka menjadi terdakwa, Richard Lee diduga membuat pengalihan isu lewat kabar pencabutan sertifikat mualaf. Dia akan melobi pihak kejaksaan untuk melakukan P19 mati. Mati artinya apa? Dihentikan, guys. Baru beberapa bulan lalu kompak umbar putus di media sosial. Ari Lasso dan Dirli Joshua benar-benar kembali mesra. Ari tampaknya belum sepenuhnya move on. Faktanya usai resmi balikan, Dirli terpantau makin posesif. Ia bahkan melarang wanita lain dekati Ari yang dipanggil raja. Dari unggahan sosial media Dirli. Yang suka ngata-ngatain rajaku, aku gak peduli. Karena buat aku, kalian manusia yang kurang segalanya dari beliau. Gak hanya pamer mesra, Dirli bahkan akan melabrak wanita manapun yang berani mendekat dan genit pada Ari Lasso. Sikap bucin pun divalidasi oleh Dirli. Peringatan, bagi perempuan yang coba genit-genit sama beliau, saya gak segan-segan berbuat nekat sama yang coba genit-genit. Waduh, Mbak Dirli kok gak kapok ya? Bukankah hubungan mereka kandas lantaran kelewat cemburu? Bener-bener pesona sang mantan vokalis Dewa 19 ini mampu bikin Dirli cinta mentok. Aku tuh tergila-gila dari SD. Kok kamu kayak netizen suka nanti juga akan pret pada waktunya. Pokoknya pret gitu deh. Kenapa sih netizen seneng banget ngomong pret?